Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi di dalam solusi jawaban sehari-hari, yakni berkenan dengan apa pandangan Muslim Ahmadiyah tentang mengangkat tangan untuk berdoa setelah selesai sholat. Ada seseorang dari Inggris mengirimkan transkrip jawaban yang diberikan oleh Mufti Jamaah yang terhormat selama sesi tanya jawab di Kanada, yaitu mengenai berdoa dengan tangan terangkat setelah sholat. Hadrat Amirul Mukminin Khalifatul Masih yang kelima, ayyadahullahu ta'ala binasril aziz, dan meminta bimbingan dari Hujur Anwar. Mereka bertanya, jawaban ini memberi kesan bahwa kita dapat berdoa dengan tangan terangkat setelah sholat. Apakah hal ini benar? Hadrat Khalifatul Masih Waqid Hadrat Mirza Masur Ahmad ayyadahullahu ta'ala binasrihil aziz telah menyiapkan catatan rinci mengenai masalah ini dan mengirimkannya untuk dipublikasikan di Ahmadiyya Kanada pada tanggal 5 September 2024. Dalam catatan rinci ini, Hadrat Khalifatul Masih Waqid telah menyatakan, dalam sesi tanya jawab di Kanada, Mufti Sahib yang terhormat memberikan jawaban singkat mengenai berdoa dengan tangan terangkat setelah selesai sholat, yang darinya timbul kesalahpahaman bahwa mungkin benar untuk berdoa dengan tangan terangkat setelah sholat. Dewasa ini, sejumlah besar non-Ahmadiyah, khususnya mereka yang termasuk dalam mazhab Hanafi, menganggap perlu untuk berdoa dengan tangan terangkat setelah sholat wajib. Sedangkan di negara-negara Arab, ini bukanlah kebiasaan yang umum. Namun, untuk menyampaikan ajaran yang benar tentang masalah ini kepada anggota Jamaah Muslim Ahmadiyah, beberapa referensi dicatat untuk saya sampaikan. Mengenai awal dan akhir sholat, Nabi Muhammad SAW telah bersabda, yaitu sholat dimulai dengan mengucapkan takbir Allahu Akbar dan diakhiri dengan mengucapkan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis At-Tirmizi. Setelah selesai sholat fardu, Nabi Muhammad SAW umumnya melaksanakan sholat sunnah dan sholat sunnah lainnya di rumah. Namun sebelum pulang, setelah melaksanakan sholat wajib, beliau membaca istighfar dan beberapa doa yang telah ditetapkan. Lebih lanjut, Rasulullah SAW juga menasihati para sahabat untuk membaca doa-doa tertentu setelah sholat. Tetapi kami belum menemukan hadis yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW secara wajib dan konsisten berdoa dengan tangan terangkat bersama seluruh pengikut Rasulullah SAW setelahnya setiap selesai sholat. Namun, pada beberapa kesempatan khusus, Nabi Muhammad SAW memang pernah berdoa dengan tangan terangkat setelah selesai sholat. Di era kebangkitan Islam ini, pengikut setia Nabi Muhammad SAW, Hadrat Masih Maud wa Imam Mahdi Al-Masih yang dijanjikan, yang diutus sesuai dengan nubuatan Nabi Muhammad Rasulullah SAW untuk menghikmati dan menghidupkan kembali Islam, telah menyatakan pada banyak kesempatan bahwa
apapun doa yang harus kita panjatkan, hendaknya kita panjatkan di dalam sholat itu juga. Lebih jauh lagi, kebiasaan berdoa dengan tangan terangkat setelah selesai sholat sebagai kebiasaan yang mengikat. Dan hal ini tidak terbukti dari hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, putra Hajat Sufi Ahmad Jan Saib Ludhiana radhiyallahu anhu, Hajat Saib Jada Pir Ibtikhar Ahmad Saib Ludhiana radhiyallahu anhu meriwayatkan, dengan rahmat Allah Ta'ala, saya ingat saat Hajat Masih Maud di Masjid Mubarak. Kami hamba-hamba yang rendah hati sedang duduk. Hajat Maulvi Abdul Karim Saib radhiyallahu juga hadir pada saat itu. Waktu itulah Hajat Masih Maud salam menyampaikan ceramah tentang berdoa di dalam sholat. Intinya, dengan kata-kata saya sendiri, adalah bahwa telah menjadi kebiasaan orang-orang untuk tidak berdoa di dalam sholat. Mereka melaksanakan sholat dengan cepat-cepat, hanya sebagai kebiasaan dan adat saja. Dan ketika mereka telah menyelesaikan salam di dalam sholatnya, mereka kemudian memanjatkan doa-doa yang panjang dengan permohonan yang sungguh-sungguh. Padahal doa seharusnya dilakukan di dalam melaksanakan sholat. Sholat itu sendiri adalah doa. Sholat adalah agar seorang hamba dapat memohon kepada Tuhannya untuk kebaikan di dunia dan di akhirat. Contoh mereka adalah seperti seseorang yang muncul di istana raja, tetapi tidak menyampaikannya permohonan itu sendiri. Dan ketika dia diusir dari istana, lalu keluar, maka dia mulai memanjatkan doanya, permintaannya. Tidak terbukti bahwa Nabi Muhammad SAW biasa berdoa dengan tangan terangkat setelah sholat berjamaah 5 waktu. Sebelum ceramah Hajat Masih Maud salam ini, doa selalu dipanjatkan dengan tangan terangkat sebagai kebiasaan wajib setelah sholat 5 waktu berjamaah. Imam sholat Hajat Maulvi Abdul Karim Sahib Al-Hajat Masih Maud salam dan semua pengikut beliau akan mengangkat tangan dan berdoa setelah menyelesaikan sholat wajib. Saya ingat cara semua orang berdoa bersama dengan tangan terangkat, karena saya pun biasa berdoa dengan tangan terangkat bersama yang lain. Dalam seluruh ceramah ini, Hajat Masih Maud salam sama sekali tidak memberikan petunjuk kepada Hajat Maulvi Abdul Karim mengapa beliau melakukan ini, atau bahkan beliau tidak melakukannya di masa mendatang. Namun begitu Hajat Maulvi Abdul Karim Sahib mendengar ceramah Hajat Masih Maud salam ini, beliau berhenti berdoa dengan tangan terangkat setelah salam dari sholat. Dan sejak saat itu, amalan inilah yang terus berlanjut. Terdapat di dalam buku Ibtikhar ul Haq ya in Ahmad Hudafan Karim, Nukusit Fresh, Lahore, halaman 494-495. Hadrat Maulvi Syed Muhammad Shah Sahib radhiyallahu yang datang dari Saharanpur bertanya kepada Hajat Masih Maud salam, biasanya kita berdoa setelah sholat, tetapi di kajian ini tidak demikian. Maka sebagai jawaban atas pertanyaan ini, Hajat Masih Maud wa Imam Mahdi salam memberikan ceramah yang rinci. Sebagian diantaranya adalah sebagai berikut. Hadrat Masih Maud salam telah berkata, faktanya kita tidak melarang berdoa, dan kita sendiri juga berdoa. Lalu sholat itu sendiri merupakan doa. Intinya adalah saya telah menasihati jamaah saya bahwa sebuah bid'ah telah menyebar di India, yaitu mereka tidak memperhatikan kesempurnaan postur dengan benar dan melakukan sholat dengan cara mengetuk-ngetuk, seolah-olah sholat adalah pajak yang pembayarannya merupakan beban. Oleh karena itu,
Solat yang dilakukan dengan cara yang menimbulkan rasa jijik, padahal solat adalah sesuatu yang darinya kenikmatan rohani, ya, persekutuan yang intim dan kebahagiaan yang mendalam seharusnya tumbuh di dalam solat. Namun, cara solat sering dilakukan mencegah tercapainya kehadiran sepenuh hati dan menimbulkan keadaan hambar dalam hati, lalu tanpa sukacita rohani. Saya telah memberikan nasihat ini kepada jamaah saya, bahwa mereka tidak boleh mendirikan sholat dengan cara yang menimbulkan kurangnya kenikmatan rohani dan keadaannya tanpa hati, tetapi sebaliknya harus berupaya untuk mencapai pengabdian hati yang sadar. Dari mana mereka akan memperoleh sukacita yang tenang dan kebahagiaan yang mendalam di dalam sholat? Secara umum, kondisi ini menyebabkan sholat dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak ada upaya untuk menghadirkan hati di dalam sholat. Sebaliknya, sholat diselesaikan dengan cepat-cepat, dan di luar sholat banyak dilakukan permohonan-permohonan doa, serta mereka terus berdoa dalam waktu yang lama melebihi sholatnya. Padahal tujuan sholat yang merupakan sarana untuk mencapai pencerahan rohani bagi seorang mukmin justru agar seseorang berdoa di dalam sholat. Seorang mukmin telah dan tentu harus selalu berdoa, baik berdiri maupun duduk. Tetapi cara berdoa setelah sholat yang lazim di negeri ini aneh. Di beberapa masjid, doa-doa dipanjatkan setelah sholat begitu panjang, sehingga seseorang bisa berjalan setengah mil dalam waktu itu. Saya telah menasihati jamaah saya panjang lebar untuk memperindah sholat. Ini pun merupakan sebuah doa. Barang siapa yang beranggapan dalam kalbunya bahwa berdoa setelah sholat, tetapi berdoa di dalam sholat adalah bid'ah, hendaknya ia mengetahui ini bukanlah bid'ah. Memang benar bahwa Allah Ta'ala tidak mewajibkan berdoa setelah sholat, dan juga bukan sunnah yang ditetapkan melalui amalan yang konsisten dan terus-menerus oleh Rasulullah SAW. Ketaatiannya yang konsisten tidak terbukti darinya. Seandainya ada ketaatan yang konsisten dan kemudian seseorang meninggalkannya, itu akan menjadi perbuatan durhaka. Sesuai dengan kebutuhan zaman, beliau juga berdoa di luar sholat. Dan keyakinan kami adalah bahwa seluruh waktunya dihabiskan ya untuk berdoa. Tetapi sholat adalah harta karun doa yang istimewa yang telah diberikan kepada orang-orang beriman. Oleh karena itu, adalah kewajibannya bahwa sampai ia menyempurnakan sholatnya, ia tidak boleh mengalihkan perhatiannya ke tempat lain. Karena ketika suatu perbuatan wajib diabaikan demi perbuatan sunnah, maka perbuatan wajibnya harus diutamakan. Andai kata seseorang melaksanakan sholat dengan sukacita rohani dan kehadiran hatinya dalam sholat, maka boleh saja dia berdoa di luar sholat. Kami tidak melarangnya. Kami hanya mengingatkan keutamaan sholat, dan inilah satu-satunya tujuan kami menyampaikan itu. Terdapat di dalam surat kabar Al-Hakam nomor 386 tanggal 24 Oktober 1902 halaman 11 sampai dengan 12. Setelah Hadrat Masih Maud SAW menyelesaikan ceramah ini, Hadrat Mufti Syed Muhammad Hasan Saib Fadil Amrohi menanggapi penanya dan mengatakan bahwa penulis Safar As-Sa'adah telah menulis sedemikian rupa sehingga tidak ada bukti dari hadis-hadis tentang doa setelah sholat. Mendengar ini, Hadrat Masih Maud Al-Masih yang dijanjikan telah menyatakan, keyakinan saya, keyakinan Hadrat Masih Maud wa Imam Mahdi alaihissalam adalah bahwa hadis harus sangat dihormati karena dinisbahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selama hadis tidak bertentangan dengan Al-Quran, sangat terpuji
jika hadis tersebut diamalkan. Namun, mengenai doa setelah sholat, kepatuhan yang konsisten belum terbukti dari hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi prinsip kami adalah bahwa bahkan hadis yang paling lemah pun harus diamalkan, asalkan tidak bertentangan dengan Al-Quran Karim. Terdapat di dalam surat kabar Al-Hakam nomor 396 tanggal 31 Oktober 1902 halaman 1. Lalu Hadrat Sahib Jada Mirza Basir Ahmad Sahib Radhanhu telah menulis dalam buku beliau Siratul Mahdi, yakni Mian Khairuddin Sahib Syekhwani menyatakan kepada saya secara tertulis bahwa Hadrat Masih Maud alaihissalam pernah berkata bahwa doa hendaknya dipanjatkan dalam sholat, dalam ruku, serta sujud. Setelah puji-pujian yang telah ditentukan di dalam sholat, seseorang hendaknya berdoa dalam bahasanya sendiri. Sebagian orang melaksanakan sholat dengan sangat cepat-cepat, dan kemudian setelah selesai sholat mengangkat tangan dan memanjatkan doa yang panjang. Contohnya yang seperti ini. Seseorang ketika berdiri di hadapan seorang raja tidak meminta apapun, tetapi ketika ia selesai dia keluar, ia kemudian mulai mengetuk pintu kembali. Pada saat sholat, seseorang hamba berdiri di hadapan Allah Ta'ala, dan pada saat itu ia melaksanakan sholat dengan cepat dan tidak menyampaikan kebutuhan atau permintaan apapun di hadapan Allah Ta'ala. Tetapi ketika ia selesai sholat dan meninggalkan kehadirat Allah Ta'ala, kemudian ia mulai meminta. Ini akan menjadi bentuk ketidakhormatan. Ini tidak berarti bahwa doa di luar sholat tidak diperbolehkan. Itu hanya berarti bahwa pada saat sholat terjadi persekutuan yang unik. Pada saat itu seseorang tidak boleh bertindak seperti ini. Sebaliknya, lebih baik seseorang itu berdoa di dalam sholat. Itulah saat doanya yang akan diijabah, yang akan diterima oleh Allah Ta'ala. Terdapat di dalam Siratul Mahdi volume 2 bagian yang kelima, riwayat nomor 1471, bulan Mei 2008, halaman 261. Kemudian juga Hadrat Mufti Muhammad Sadiq Sahib Radhanhu di dalam kitab beliau Zikir Habib telah mencatat petunjuk berikut dari Hadrat Masih Maud Imam Mahdi alaihissalam bahwa judul doa dalam bahasa sendiri, yaitu seseorang hendaknya berdoa dalam bahasanya sendiri saat sholat. Ketika berdoa dalam bahasanya sendiri akan membangkitkan kekhusyuan yang sempurna. Surah Al-Fatihah adalah firman Allah Ta'ala, hendaknya dibaca dalam bahasa Arab dengan cara yang sama. Dan bagian Al-Quran yang dibaca setelahnya juga hendaknya dibaca dalam bahasa Arab. Lalu setelah itu, doa-doa dan pujian-pujian yang diwajibkan juga hendaknya dibaca dalam bahasa Arab dengan cara yang sama. Namun, hendaknya seseorang mempelajari terjemahan dari semua itu. Dan sebagai tambahan, hendaknya seseorang berdoa dalam bahasanya sendiri dalam sholat agar kehadiran kalbunya dapat tercapai. Karena sholat yang tidak disertai kehadiran kalbu bukanlah sholat sama sekali. Dewasa ini sudah menjadi kebiasaan orang-orang untuk melaksanakan sholat dengan tergesa-gesa. Mereka melaksanakan sholat dengan cepat-cepat, seolah-olah itu adalah semacam kerja paksa, pajak. Kemudian setelah itu mereka mulai memanjatkan doa-doa yang panjang. Ini adalah bid'ah. Dalam hadis yang mulia, terdapat tidak ada penyebutan dimanapun tentang berdoa lagi setelah menyelesaikan salam dalam sholat. Orang-orang yang tidak mengetahui menganggap sholat sebagai pajak dan memisahkan doa darinya. Padahal sholat itu sendiri adalah doa. Untuk semua kesulitan di dunia ini dan di akhirat, serta pada saat setiap musibah, seseorang harus berdoa di dalam mendirikan sholat. Doa dapat dipanjatkan setiap kesempatan di dalam sholat, dalam ruku, setelah sholat,
sholat dalam sujud, setelah sholat berdiri, setelah tahiyat, dan setelah ruku. Berdoalah banyak-banyak agar kamu menjadi kaya secara rohani. Terdapat di dalam Zikir Habib edisi baru halaman 158 sampai dengan 159. Beliau juga berkata, perumpamaan orang-orang yang buru-buru membacanya dalam bacaan sholat, tidak memahami maknanya, tidak merasakan kenikmatan yang agung atau kerinduan yang mendalam, lalu memanjatkan doa-doa yang panjang setelah selesai membaca salam, adalah seperti seseorang yang datang ke istana raja dan berdiri di hadapan singgasananya, menyampaikan permohonan yang telah dituliskan oleh orang lain. Tanpa memahaminya, ia membacanya seperti burung beo, memberi salam lalu pergi. Dan setelah keluar dari istana, ia berdiri di luar istana kerajaan dan mulai mengatakan, saya mempunyai permohonan ini dan permohonan itu. Seharusnya ia menyampaikan semua permohonannya pada saat berada di hadapan sang raja. Beliau juga berkata, perumpamaan orang-orang tidak berdoa dalam sholat, tetapi memanjatkan doa panjang setelah sholat adalah seperti orang yang meletakkan poros kereta kuda terbalik di tanah, dengan roda menghadap ke atas, lalu mengendarai kuda untuk menarik kereta tersebut. Terdapat di dalam buku Zikir Habib edisi baru halaman 155. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, Hajat Masih Maud wa Imam Mahdi alaihissalam telah menyatakan, saat ini orang-orang telah merusak sholat. Doa apa yang mereka laksanakan? Mereka hanya membenturkan kepala ke tanah. Mereka melaksanakan sholat dengan sangat cepat, seperti ayam jantan yang mematuk makanan, lalu duduk lama untuk berdoa. Inti dan jiwa sejati sholat adalah doa itu sendiri. Dengan meninggalkan sholat dan kemudian berdoa setelah selesainya, bagaimana tujuan awal itu dapat tercapai? Jika seseorang pergi ke istana raja dan juga memiliki kesempatan untuk menyampaikan permohonannya, tetapi dia tidak mengatakan sedikit pun apapun pada saat itu, lalu menyampaikan permohonannya setelah meninggalkan istana, apa manfaatnya? Demikianlah keadaan orang-orang yang tidak berdoa dengan kerendahan hati yang mendalam dan penyerahan diri sepenuhnya di dalam sholat. Apapun permohonan yang harus Anda panjatkan, hendaknya Anda panjatkan dalam mendirikan sholat, dan perhatikanlah adab berdoa sepenuhnya. Di awal Al-Quran, Allah Ta'ala telah mengajarkan sebuah doa, dan bersamaan dengan itu, Allah Ta'ala telah juga menunjukkan adab berdoa. Pembacaan surah Al-Fatihah sangat penting dalam sholat, dan itu sendiri merupakan sebuah doa yang darinya jelas diketahui bahwa doa yang sesungguhnya dipanjatkan di dalam sholat. Terdapat di dalam surat kabar Al-Hakam nomor 2036 tanggal 24 Juni 1902 halaman yang kedua. Oleh karena itu, terbukti dari referensi-referensi yang tadi telah disebutkan bahwa metode cara yang lazim dilakukan dengan cepat dalam melaksanakan yang mendirikan sholat dan kemudian memanjatkan doa panjang-panjang dengan tangan terangkat mengandung unsur bid'ah. Hajat Masih Maud salam tidak menyukainya. Dalam sejarah Jamaah Muslim Ahmadiyah tercatat suatu peristiwa ketika Hajar Khalifatul Masih ketiga, Hadrat Mirza Nasir Ahmad rahmatullah alaihi berdoa dengan tangan terangkat setelah sholat. Sehubungan dengan hal ini, Mufti Silsilah terhormat meriwayatkan bahwa pada tahun 1974 ketika terjadi kerusuhan dan gangguan terhadap jamaah Muslim Ahmadiyah, Hajar Khalifatul Masih ketiga rahmatullah alaihi memberikan instruksi agar berdoa berjamaah dilakukan dengan tangan terangkat di masjid setiap hari setelah selesai sholat subuh dan maghrib.
Sesuai instruksi tersebut, selama beberapa bulan doa berjamaah dengan tangan terangkat dilakukan setiap hari di Masjid Mubarak setelah sholat maghrib. Sehubungan dengan hal ini, pengumuman berikut dari Hadrat Khalifatul Masih ketiga juga dimuat di dalam surat kabar Al-Fajr Rabuah, yaitu, saudara-saudara pasti telah membaca pesan saya di surat kabar Al-Fajr kemarin dan sedang melaksanakan yang mendirikan sholat. Selain sholat perorangan di tempat-tempat yang menyelenggarakan sholat berjamaah, para anggota juga hendaknya dengan sungguh-sungguh memanjatkan doa-doa berjamaah yang khusus dan menyayat hati kepada Tuhan yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang setiap hari setelah sholat subuh dan maghrib. Semoga Allah Ta'ala menerima doa-doa tersebut. Allahumma amin. Terdapat di dalam harian Al-Fajr Rabuah nomor 129 volume 28 63 tanggal 6 Juni 1974 halaman 1. Instruksi Hadrat Khalifatul Masih ketiga rahmatullah alaihi mengenai doa berjamaah dengan tangan terangkat ini sebenarnya merupakan keputusan yang sementara, mengingat kebutuhan waktu dan keadaan. Oleh karena itu, setelah beberapa waktu selama masa kekhalifahan beliau sendiri, amalan ini dihentikan. Dan sebagaimana pada peristiwa Bir Maunah dan Raji, pada saat yang menyakitkan ketika sejumlah besar sahabat mulia gugur sebagai syuhada tanpa ampun, Nabi Muhammad SAW melakukan doa kunut, doa yang khusus dalam sholat subuh selama sebulan untuk mendapatkan pertolongan dan dukungan Allah Ta'ala melawan musuh-musuh Islam. Kemudian menghentikan metode ini, cara ini. Terdapat di dalam hadis Bukhari. Demikian pula, dalam keadaan kekacauan tahun 1974, Hadrat Khalifatul Masih yang ketiga rahmatullah alaihi menginstruksikan doa berjamaah ini secara sementara. Oleh karena itu, izin umum tidak dapat disimpulkan dari instruksi Hadrat Khalifatul Masih ketiga rahmatullah alaihi ini. Selanjutnya, jika seseorang berkata setelah mendirikan sholat, aku akan melakukan perjalanan, jadi marilah kita berdoa dengan tangan terangkat. Ini semua adalah hal-hal sementara, dan berdoa dengan tangan terangkat pada kesempatan seperti itu bukanlah dosa. Namun, berdoa secara teratur terus menerus dengan tangan terangkat setelah sholat, ini bukanlah amalan yang telah ditetapkan oleh Hadrat Masih Maud wa Imam Mahdi Al-Masih yang dijanjikan, dan juga bukan ketaatan yang konsisten. Oleh karena itu, Hadrat Masih Maud al-Salam tidak melanjutkannya, tetapi malah mengatakan bahwa jika kalian harus berdoa, maka lakukanlah saat mendirikan sholat. Karena alasan ini, kita tidak berdoa dengan tangan terangkat setelah sholat. Saya ulangi, karena alasan ini, kita yaitu Muslim, jamaah Ahmadiyah tidak berdoa dengan tangan terangkat setelah mendirikan sholat fardu. Dan seharusnya, kita juga tidak melakukannya. Mengapa? Karena Hadrat Masih Maud wa Imam Mahdi alaihissalam yang dijanjikan melarangnya pada akhirnya. Oleh karena itu, jika seseorang berdoa dengan cara ini, itu akan menjadi perbuatan yang tidak disukai dan dilarang. Karena itu, anggota Muslim Jamaah Islam Ahmadiyah hendaknya menjauhi akan hal ini, yaitu berdoa lama-lama, sholat sebentar di dalam selesai sholat. Mudah-mudahan uraian-uraian yang sangat panjang ini berkenan dengan mengangkat tangan selesai berdoa, selesai mengangkat tangan berdoa, selesai mendirikan sholat, dalam pandangan Muslim Ahmadiyah dapat kita pahami dan kita amalkan. Allahumma amin. Sampai kita berjumpa di dalam episode yang selanjutnya, jawaban-jawaban atas isu-isu sehari-hari
dari Hajar Kalifatul Masih Waqt yang merupakan Hajar Kalifatul Masih yang kelima di dalam Muslim Jemaat Ahmadiyah. Insya Allah Ta'ala dengan kita mengikuti jawaban-jawaban, instruksi-instruksi, petunjuk-petunjuk, dan bimbingan-bimbingan Hajar Kalifatul Masih Waqt yang merupakan saat ini wakil dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini, kita akan senantiasa berada dalam jalur Shiratal Mustaqim. Kita senantiasa akan selalu mendapatkan najat, berkat, rahmat, dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.